sakit. Kita ini perlu rethinking, positive thinking. Kenapa? Karena positive thinking itu berasal dari gerakan zaman baru, New Age Movement, yang menganggap bahwa perkataan manusia itu punya kuasa. Perkataan kita tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu adalah perkataan Tuhan. Kita nggak bisa ngomong begini, I say this, it will happen. Nggak bisa. Itu cuma Tuhan yang berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Kita tidak bisa. Tangan kita berpengaruh nggak? Berpengaruh. Tetapi tidak menentukan. Nah, bagaimana sikap kita? Saudara itu perlu untuk menggali berhala apa yang membuat saudara itu sering overthinking. Saudara itu sering takut di bidang apa? Mengapa saudara takut? Nah, itu harus digali supaya menemukan. Siapa tahu berhala saudara itu kontrol. Sehingga untuk hal-hal tertentu yang baru, yang di luar wewenang keahlian saudara, saudara kalau suruh keluar dari sekarang ke tempat itu, saudara mungkin nggak merasa nyaman. Tiap kali berkaitan sama kontrol, saudara merasa overthinking, berarti berhalamu di situ. Atau mungkin kenyamanan. Tiap kali ada keputusan perubahan yang mengharuskan engkau keluar dari comfort zone, saudara merasa kayak tersiksa banget, overthinking dengan banyak hal. Mungkin berhalamu kuasa, mungkin berhalamu penerimaan, mungkin berhalamu pengakuan. Overthinking itu gejala. Saudara tidak bisa mengatasi gejala saja. Saudara harus mengatasi penyakit asalnya apa nih. Lalu kita lagi sakit. Apakah kita berkata saya sehat dan saya kuat? Itu namanya menyangkali keadaan. Kita mengajarkan kepada kita begini. Ketika kita sakit, kita diingatkan kita ini lemah dan kita butuh Tuhan. Ketika kita sakit, kita berusaha untuk memuliakan Tuhan melalui rasa sakit kita. Misalnya apa? Dengan hidup bersyukur, sehingga orang lain diberkati. Ya, kita belajar untuk menerima keadaan kita, karena memang kita hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ayo, meditasi ke Injil, kalibrasinya ke Injil. Seperti tadi, saya difitnah orang, dipermalukan di depan banyak orang, saya berkata, oh sakit ya ternyata. Tapi sebesar itu pula rasa sakit yang diambil Kristus untuk mendapatkan saya. Sehingga dari peristiwa yang tidak baik, justru menghasilkan sesuatu yang baik, yaitu saya semakin memahami kasih Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, menjadikan saya sebagai karakter yang lebih baik gitu, saudara, yang tidak reaktif terhadap omongan orang yang tidak benar. Jadi yang harus kita katakan apa? Yang harus kita katakan begini, saya berada dalam keadaan yang tidak baik, saya belajar menerimanya karena meyakini Tuhan yang baik sedang mengerjakan sesuatu yang baik di tengah situasi yang tidak baik. Tanya, it doesn't matter whether you are healthy or you are sick. It doesn't matter whether you live or die. What matters is di dalam hidup kita memuliakan Tuhan, dan disitulah kenikmatan yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita, ya.